السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Masih kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa haditsu Abdurrahman radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bazzar. Hadis Abdurrahman yang kemarin kita baca dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Masih ingat hadis Abdurrahman? Hadis ketika Rasulullah SAW bertanya siapa yang sudah pagi ini berpuasa. Abu Bakar menjawab aku. Siapa yang pagi ini sudah bersedekah? Abu Bakar menjawab aku. Siapa pagi ini yang sudah menengok orang sakit? Jawab aku ila akhirih. Walafduhu, lafadznya hadis Al-Bazzar secara lengkap ada kisahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat as-subhi, salat mengimami salat subuh. Tsumma aqbala ala ashabihi biwajhihi, sebagaimana biasanya beliau berbalik menghadap ke arah para sahabatnya. Ini selesai salat, beliau berbalik menghadap kepada para sahabatnya. Setelah berzikir, berbicara. Qala man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Maka berkatalah Umar, ya Rasulullah, lam uhaddis nafsi bisawmil barihah fa asbahtu muftiran. Ya Rasulullah, tadi malam kami tidak berniat untuk berpuasa, maka pagi ini kami dalam keadaan tidak berpuasa. Faqala Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar menjawab,
walakinni haddathtu nafsi bis-shaumil barihah fa asbahtu sha'iman. Adapun aku sejak malam sudah berniat untuk berpuasa, maka aku pagi ini sedang berpuasa. Maka Nabi pun bertanya dengan pertanyaan kedua, hal ahadun minkumul yawma ada maridan? Kata Nabi, apakah salah seorang kalian pagi ini sudah menengok orang yang sakit? Apakah di antara kalian pagi ini ada yang sudah menengok orang yang sakit? Maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, lam nabrah. Kaifa na'udul marid? Ya Rasulullah, kita belum kemana-mana. Ini masih subuh. Lam nabrah. Kami semua belum kemana-mana. Faqala Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku mendengar sampai kepadaku berita bahwa saudaraku Abdurrahman bin Auf sakit. Maka tadi aku ketika berangkat ke masjid, aku menyengaja melewati rumahnya Abdurrahman bin Auf untuk melihatnya, apakah beliau dalam keadaan baik. Li'anzura kaifa asbah, agar aku lihat bagaimana dia pagi ini. Berarti Abu Bakar sudah menengok orang sakit. Faqala, maka Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan ketiga, hal minkum ahadun at'amal yawma miskinan? Apakah di antara kalian pagi ini ada yang sudah memberi makan orang miskin? Faqala Umar menjawab lagi, sallaina ya Rasulullah walam nabrah. Kami barusan salat berjamaah denganmu ya Rasulullah, kami belum kemana-mana. Maka Abu Bakar menjawab lagi, ya Rasulullah, ketika aku mau memasuki masjid, tiba-tiba di depan masjid ada yang meminta-minta, dan aku dapati sepotong roti yang dibuat dari syair ada di tangan anakku Abdurrahman. Maka aku ambil dia dari Abdurrahman dan aku berikan kepadanya, kepada peminta-minta tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda setelah itu, anta fa'abshir bil jannah. Anta ya Abu Bakrin fa'abshir bil jannah. Engkau bergembiralah dengan surga. Thumma qala kalimatan arda biha Umar. Kemudian Nabi berbicara kepada Umar untuk membuat Umar ridha. Wa za'ama Umar annahu lam yurid khairan qat illa sabaqahu ilaihi Abu Bakrin. Wa za'ama Umar, dan Umar menganggap bahwa setiap dia ingin berbuat kebaikan, tidaklah menginginkan sebuah kebaikan qat, sama sekali. Qat maknanya sama sekali. Lam yurid khairan qat illa sabaqahu ilaihi Abu Bakar. Tidaklah beliau menginginkan kebaikan sama sekali kecuali selalu didahului oleh Abu Bakar. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar bersaing dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini diperbolehkan. Bahkan bukan hanya diperbolehkan, tetapi disuruh agar kalian berlomba-lomba dengan kebaikan. Apa dalilnya? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dengan kebaikan. Apalagi dalilnya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka bersaing. Untuk apa? Untuk jannah. Wa fi dzalikal jannah. Untuk itulah, untuk mendapatkan jannah, silakan falyatanafas al-mutanafisun. Hendaklah bersaing orang yang bersaing. Sehingga untuk urusan kebaikan harusnya kita bersaing, bukan ngalah. Biar kamu aja, biar kamu aja. Jangan. Kalau kebaikan, biar saya saja. Tetapi kalau urusan hak,
ada pembagian kue misalnya, silahkan kamu duluan, biar saya belakangan. Nggak kebagian, ya nggak apa-apa. Mendingan orang lain. Kalau masalahnya dunia, pembagian kue, pembagian ini, pembagian itu. Tetapi kalau pekerjaan, amal soleh, siapa yang bisa bantu ini? Saya Ustaz. Biar saya saja. Saya bisa. Berlomba-lomba untuk memberikan amal saleh, bukan karena ria, tetapi karena ingin mendapatkan pahala. Demikian pula saf terdepan bagi laki-laki hendaklah berlomba-lomba. Demikian pula yang lainnya. Qala wa akhraja Abu Ya'la an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala kuntu fil masjid usalli. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku pernah di masjid dalam keadaan salat. Fadakhala Rasulullah sallam, maka masuklah Rasulullah SAW, wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar, bersamanya ada Abu Bakar, ada Umar. Fawajadani ad'u, maka Nabi mendapati aku sedang berdoa. Nabi mendapati aku, kata siapa? Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi mendapati aku sedang berdoa. Maka Nabi pun berkata, "Sal tu'tah." Mintalah, engkau akan diberi. Berdoalah, engkau akan dikabulkan. Tsumma qala. Kemudian berkata kepada Abu Bakar wa Umar, "Man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghaddan tariyan, falyaqra' biqira'ati ibni ummi 'abdin." Siapa yang suka untuk membaca Al-Quran ghaddan tariya, yang persis seperti ketika turunnya. Ghaddan tariya artinya segar seperti ketika turunnya. Falyaqra biqira'ati ibni ummi 'abdin, silakan dia baca seperti membacanya Ibnu Ummi 'Abdin. Ibnu Ummi 'Abdin adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena beliau anaknya Ummu 'Abd, anaknya Ummu 'Abd, maka kunyahnya Ibnu Ummi 'Abd, Ibnu Ummi 'Abd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Tentunya ini berita gembira bagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa yang ingin mendengar, siapa yang ingin membaca ayat Al-Quran yang sangat bagus persis seperti ketika turunnya, maka bacalah dengan bacaannya Abdullah ibnu Ummi 'Abdin, Abdullah ibn Mas'ud. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Faraja'tu ila manzili, aku pun pulang ke rumahku, kata Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar, fabasyarani, memberitakan berita gembira kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkata tentang kamu, bahwa kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin membaca Al-Quran persis seperti ketika turunnya, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Ummi 'Abd, bacalah seperti bacaanmu. Tiba-tiba setelah itu datang Umar. Dan Umar melihat Abu Bakar keluar dari rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Umar, "Innaka lasabbaqun bil khairi ya Abu Bakrin." Sungguh engkau selalu lebih dulu. Ya Abu Bakar, lasabbaq artinya selalu lebih dulu dari aku dalam masalah kebaikan-kebaikan. Pernah juga ketika Rasulullah SAW mengatakan bersedekahlah, maka Umar membawa separuh hartanya, dan itu banyak sekali. Separuh hartanya dibawa, semua separuh diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ini sedekah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku seperti ini juga, berarti diparuh. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa lebih banyak. Ditanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Dibawa seluruhnya hartanya.
Maka Umar kembali berkata, sungguh demi Allah, aku tidak pernah menang melawan Abu Bakar. Aku tidak pernah menang dalam bersaing dengan Abu Bakar. Ini khonibdin a'azakumullah, perlombaan dalam kebaikan disuruh oleh Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mendapatkan jannah disuruh dengan ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Atau juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Hendaklah kalian bersegera, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan lain-lain dari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraja Ahmad bi sanadin hasan an Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala jara baini wa baina Abi Bakr radhiyallahu anhu kalamun. Terjadi perselisihan antara aku dengan Abu Bakar. Kata siapa? Rabi'ah al-Aslami. Maka berkatalah Abu Bakar kepadaku dengan ucapan yang aku tidak suka. Abu Bakar juga manusia, radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kadang keliru. Kadang berbuat salah. Maka ketika itu Abu Bakar mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan Rabi'ah al-Aslami tidak suka, tersinggung atau sejenisnya. Wa nadima, maka menyesallah Abu Bakar mengucapkan kalimat tersebut. Faqala li, kata Rabi'ah, maka dia berkata kepadaku, maka Abu Bakar berkata kepadaku, ya Rabi'ah, rudda alayya mithlaha hatta yakunu qisasan. Ya Rabi'ah, balas aku seperti yang aku ucapkan. Balaslah aku dengan persis seperti apa yang aku ucapkan, agar qisas, agar impas, Qultu, kata Rabi'ah, aku katakan la af'al, tidak, aku tidak mau. Faqala Abu Bakar, la taqulanna aw la asta'dina 'alaika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar memaksanya, ucapkan, balas aku, atau kalau tidak aku akan adukan kepada Rasulullah SAW. Kata Rabi'ah, faqultu, aku katakan, ma ana bifa'il, aku enggak akan lakukan. Fantalaqa Abu Bakr radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berangkatlah Abu Bakar menuju rumah Rasulullah SAW. Wantalaqtu atluhu, sedangkan aku berangkat juga mengikuti beliau, mengikuti di belakangnya. Atlu dari tala atau tali, tilwal ukhra. Wa jaa unasun min Aslam. Abu Bakar berangkat menuju rumah Rasulullah SAW. Rabi'ah ikut di belakangnya. Dari suku apa Rabi'ah? Dari suku Aslam. Maka dijuluki Al-Aslami. Rabi'ah Al-Aslami. Wa jaa unasun min Aslam. Tiba-tiba datanglah orang-orang dari suku Aslam. Faqalu li, maka mereka pun berkata kepadaku, rahimallah Abu Bakrin fi ayyi syai'in yasta'di 'alaika Rasulullah sallallahu. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Abu Bakar melaporkan apa tentangmu wahai Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu. Wa huwa alladhi qala laka maqal. Padahal dia yang berkata kepadamu apa yang dia katakan. Orang-orang Aslam ini dari sukunya Rabi'ah berkata, mau ngomong apa dia? Mau lapor apa dia sama Rasulullah SAW? Padahal dia sendiri yang berkata kepadamu tentang sesuatu. Artinya, kalau bahasa bebasnya, kan dia yang salah.
Dia mengata-ngatain kamu sehingga kamu tersinggung, sehingga kamu sakit. Dia maksa meminta kamu membalas. Kamu gak balas, kenapa dia lapor? Bukankah dia yang salah? Dia yang berbicara begini dan begitu. Fakultu, aku katakan. Kata siapa? Rabi'ah. Kata Rabi'ah, aku katakan. Kalian tahu siapa dia? Hadza Abu Bakrin As-Siddiq. Hadza Thani Itsnain. Hadza Dzu Syaibatil Muslimin. Ini adalah Abu Bakar Siddiq. Dia adalah salah satu dari dua orang yang dalam gua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dia adalah Dzu Syaibatil Muslimin. Dia adalah orang tua yang memiliki rambut putih di jenggotnya. Iyakum la yultafat. Kalau kalian mau ngomong apapun gak akan didengar. Ini Abu Bakar, ini Tsani Itsnain, ini Dzu Syaibatil Muslimin. Iyakum la yultafat. Adapun kalian gak akan didengar ucapan kalian. Fayarakum tansuruni alaih. Kalau beliau melihat engkau, melihat kalian membela aku, kemudian marah Abu Bakar, kemudian datang Rasulullah dan akan marah dengan marahnya Abu Bakar, dan kemudian marah pula Allah karena marahnya Rasulnya, karena marahnya Abu Bakar, maka binasalah Rabi'ah, akan binasa Rabi'ah. Lihat cara berpikirnya Rabi'ah. Kalian suku Aslam mau apa? Membela aku? Kamu tahu siapa dia? Dia Abu Bakar. Dia Tsani Itsnain. Dia adalah orang yang Allah katakan Tsani Itsnain idhuma fil ghar. Dialah Dzu Syaibatil Muslimin. Hanya tokoh tertuanya kaum muslimin. Kamu tahu, orang-orang seperti kalian di hadapan Abu Bakar nggak akan didengar kalian. Dan kalau dia melihat kalian membela aku, kemudian dia marah, Rasulullah SAW akan marah karena marahnya Abu Bakar. Dan kalau Rasulullah marah, Allah akan marah. Kalau Allah marah, Rasulullah marah, binasalah aku. Binasalah Rabi'ah. Pergi kalian. Qalu, mereka bertanya, ma ta'muruna? Kalau gitu bagaimana kami? Apa yang kau perintahkan kami? Kata teman-temannya dari suku Aslam. Qala irji'u. Pulanglah kalian semua. Maka pulanglah mereka semua. Tidak jadi membela Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu. Wa antalaqa Abu Bakr radhiyallahu anhu wa tabi'tuhu wahdi. Maka berangkatlah Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW dan aku ikuti sendiri, wahdi, sendirian. Hatta ata Rasulullah SAW, sampai mendatangi Rasulullah SAW. Fahaddatsahul hadis, maka disampaikanlah oleh Abu Bakar kejadiannya. Kama kana, persis seperti yang terjadi. Artinya tidak ada kedustaan. Abu Bakar menyampaikan seperti apa adanya. Aku yang salah, aku mengucapkan kalimat yang menyakiti dia, dan aku menyesal. Aku minta dia membalas aku, tapi dia tidak mau ya Rasulullah. Farafa'a ila ra'si ilayya ra'sahu, farafa'a ilayya ra'sahu. Maka Nabi pun setelah mendengar ceritanya, mengangkat kepalanya menghadap aku. Kata Rabi'ah. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, ma laka was-Siddiq? Ya Rabi'ah, ada apa kamu dengan As-Siddiq? Faqultu ya Rasulullah, kana kada wa kada. Artinya setelah mendengar dari Abu Bakar, Rasulullah masih bertanya kepada Rabi'ah. Cross check. Sekedar memberikan haknya. Rasulullah tahu Abu Bakar jujur, tapi memberikan haknya. Silakan. Ada apa engkau dengan Abu Bakar? Ya Rasulullah, kana kada wa kada ila akhirih. Faqala li kalimatan karihtuha. Akhirnya dia berkata kepadaku kalimat yang aku tidak suka. Mengucapkan satu kalimat yang aku tidak suka. Faqala li, kemudian dia berkata kepadaku, kama qult hatta yakunu qisasan. Dia memerintahkan aku agar aku pun mengucapkan kalimat yang sama agar jadi qisas. Fa'abaitu, tapi aku menolak. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ajal, la tarud alaih. Benar,
Jangan balas dia. Walakin qul, tapi ucapkan, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Katakan, semoga Allah memaafkanmu wahai Abu Bakar. Maka Rabi'ah pun berkata kepada Abu Bakar, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin. Qala Al-Hasan, fawalla Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa huwa yabki. Maka Abu Bakar pun berpaling dalam keadaan menangis. Berpaling dalam keadaan menangis. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik manusia yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Yang kata Nabi, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Mereka adalah manusia. Manusia biasa. Tidak maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Tetapi lihatlah. Ketika mereka tergelincir. Ketika mereka berbuat salah. Ketika mereka bertikai. Mereka segera kembali. Segera mereka damai kembali. Bahkan menyesali. Kemarin kita baca bagaimana perselisihan Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar yang lebih dulu menyesal. Minta maaf kepada Umar. Umar masih marah. Menyatakan tidak. Tapi setelah itu Umar juga menyesal. Mencari Abu Bakar. Enggak mendapatkan Abu Bakar di rumahnya. Ternyata ada di rumah Rasulullah SAW. Selesai. Demikian pula sekarang Rabi'ah ibni Aslam. Atau Rabi'ah al-Aslami. Radiyallahu ta'ala anhu. Dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengucapkan kalimat yang dia tidak suka. Abu Bakar menyesal. Langsung minta maaf. Dan mengatakan, balaslah aku dengan kalimat yang sama. Balaslah aku. Dan ketika Rabi'ah mengetahui kemuliaan Abu Bakar, beliau tidak mau membalasnya. Enggak mau mengucapkan kalimat jelek kepada seorang yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq. Tsaniyas nain, idhuma fil ghar, dzu syaibatil muslimin, orang tua. Enggak boleh kita kurang ajar pada orang yang memiliki syaibah, memiliki rambut putih. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Adab yang mulia dari Rabi'ah. Demikian pula Abu Bakar menyesal dengan benar-benar menyesal. Sehingga dia minta dibalas. Dan ketika tidak mau membalasnya, dia menyatakan, aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membenarkan Rabi'ah. Iya, jangan dibalas. Tetapi ucapkanlah, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin, ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Ini adab yang mulia. Adab seorang muslim, adab pemegang sunnah, adab dari ahli tauhid. Kalian tulabul ilm, kalian mempelajari sunnah, kalian mempelajari tauhid, kalian mempelajari adab-adab dalam Quran dan sunnah. Dan ini adabnya para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Kalau menyatakan ana salafi, aku pengikut salaf, maksudnya pengikut para sahabat. Maka hendaklah mengikuti mereka dalam adabnya juga, sebagaimana mengikuti mereka dalam tauhidnya, sebagaimana mengikuti mereka dalam akidahnya, juga mengikuti mereka dalam adab-adabnya. Jangan dendam kelamaan, benci, tidak lagi mau bicara sampai besoknya, sampai seminggu, sampai sebulan. La yajuz, haram. Hukumnya haram. Barakallahu fikum. Jangan ada yang terjadi pertikaian seperti itu. Segeralah minta maaf dan segeralah memaafkan. Barakallahu fikum. Qala wa akhraj Tirmidzi wa hasanahu an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li Abi Bakr radhiyallahu anhu anta sahibi ala al-hawd wa sahibi fil ghar. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menganggapnya hadis ini hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, anta sahibi, engkau sahabatku, sahabatku di gua Hira, di gua Al-Ghar, di gua Thaur, dan engkau sahabatku di dalam telaga Haud. Artinya engkau pendampingku. Sahib adalah
yang bersama-sama di satu tempat, bersama-sama dalam akidah, bersama-sama dalam satu lingkungan, maka dikatakan sahib. Kadang-kadang sahib hanya bermakna bersama-sama dalam satu tempat, walaupun tidak dalam satu agama. Maka jangan heran ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan orang kafir musyrikin, Allah berkata, "Wa ma sahibukum bimajnun." Tidaklah sahabat kalian ini majnun. Yani Rasulullah SAW tidak gila. Mengapa disebut sahibukum? Di dalam ayat itu, sahib hanya bermakna bersama-sama dalam satu tempat. Yani orang yang bersama kalian di situ, dia tidak gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Bukan bermakna sahabat, karena mereka bukan sahabat Rasulullah dan Rasulullah SAW bukan sahabat mereka, musyrikin Quraisy. Baik. Di sini disebutkan anta sahibi, engkau adalah yang bersamaku. Alal haud, di telaga haud di dalam jannah. Wa anta sahibi fil ghar, sebagaimana engkau bersamaku di gua Thawr. Wa akhraja Abdullah ibn Ahmad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, Abu Bakrin sahibi mu'nisi fil ghar. Abu Bakar adalah sahabatku, pendampingku yang menenteramkanku di ghar, di gua tersebut. Isnaduhu hasan, sanadnya juga hasan. Wa akhrajal Baihaqi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, inna fil jannati tayran ka'amthalil bukhata atau bukhati. Al-bukhati adalah burung dari Khurasan. Sesungguhnya di surga ada burung-burung seperti burung-burung bukhati. Bukhati burung di daerah Khurasan. Wallahu ta'ala a'lam. Atau burung seperti unta besarnya. Atau memang burung unta. Burung unta bahasa Arabnya apa? Na'amah. Na'amah. Qala Abu Bakar, innaha la na'amah ya Rasulullah. Karena Abu Bakar taunya na'amah. Inna fil jannati tayran. Sesungguhnya di surga ada burung. Yang burung itu seperti bukhati, unta-unta di Khurasan. Kata Abu Bakar, innaha la na'amah ya Rasulullah. Qala an'am minha, tetapi lebih bagus lagi, kata Nabi. An'am minha, lebih cantik, lebih lembut daripadanya. Lebih lembut daripadanya. Man ya'kuluha, siapa yang memakannya? Atau siapa an'am minha, man ya'kuluha, atau lebih nikmat orang yang memakannya. Wa anta mimman ya'kuluha, dan engkau ya Abu Bakar termasuk yang akan memakannya nanti yaumul qiyamah. Wa qad warada hadzal hadis dari riwayat Anas radhiyallahu taala anhu. Wa akhrajahu Abu Ya'la an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Ya'la juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Urija bi ila sama." Aku dimi'rajkan ke langit. Fama marartu bi sama'in illa wajadtu fiha ismi. Tidaklah aku melewati langit kecuali di langit tersebut ada namaku, Muhammad Rasulullah SAW. Wa Abu Bakrin As-Siddiq khalfi, dan ada nama Abu Bakar As-Siddiq di belakangnya. Tetapi isnaduhu dhaif, tetapi sanadnya dhaif, tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi dalil. Lakinnahu warada aidan min hadis Ibn Abbas, tetapi diriwayatkan pula dari hadis Ibn Abbas
dan juga Ibnu Umar, dan juga Anas, dan juga Abu Sa'id, wa Abu Darda radhiyallahu taala anhum, dari sekian sahabat, bi asanida dhaifah, dengan sanad-sanad yang hampir semuanya lemah atau bahkan semuanya lemah. Tetapi dikatakan yashuddu ba'daha ba'dan, tetapi karena banyaknya riwayat, banyaknya sahabat, banyaknya sanad, maka dia bisa saling menopang. Kalau bisa saling menopang, bisa naik kepada sahih, tidak, hasan. Bisa naik kepada hasan. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim wa Abu Nuaim an Sa'id bin Jubair rahimahullah qala quri'tu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, dibacakan di sisi Nabi ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tenteram. Maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, inna hadza la hasan. Ya Rasulullah, sungguh ini bagus sekali, panggilan yang sangat bagus sekali, wahai jiwa yang tenang tenteram. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, ama innal malak sayaquluha laka indal maut. Ketahuilah wahai Abu Bakar, bahwa malaikat nanti akan berkata kepadamu seperti ini ketika mencabut nyawamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wa akhraja Ibn Abi Hatim an Amir ibn Abdullah ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dari Amir, dari Abdullah ibn Zubair, dari Amir ibn Abdullah ibn Zubair, bahwa ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum, kalau kami akan wajibkan pada mereka hendaklah bunuh diri-diri kalian sendiri. Qala Abu Bakar Siddiq, berkata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, law amartani an aqtul nafsi la fa'altu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan aku untuk membunuh diriku, akan aku lakukan. Faqala sadaqta. Faqala sadaqta. Engkau benar. Engkau benar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah menguji keimanan. Dari perintah yang ringan semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Mengorbankan harta, bersedekahlah, sampai mengorbankan nyawa. Sehingga pernah Allah perintahkan kepada Bani Israel, aniqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Di dalam tafsir ayat ini dari Ibnu Katsir rahimahullah taala, bukan maknanya bunuh diri, tetapi maknanya kalian membunuh diri-diri kalian. Ini saling membunuh. Hanya dengan itu akan diampuni dosa kalian. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Ayo bertaubat. Mereka siap bertaubat. Tapi ketika bunuhlah diri-diri kalian, mereka bingung. Pegang senjata kalian. Semua memegang senjata-senjatanya. Pedang-pedang mereka, pisau-pisau mereka, senjata tajam mereka, semuanya mereka pegang di tangan. Sekarang saling bunuhlah kalian. Tetap tidak mereka laksanakan. Mereka lihat di sini kakaknya, di sini bapaknya, di sini pamannya, di sini saudaranya, di sini misalnya kerabat semua.
mereka saling berpandang-pandangan, tidak dikerjakan. Allah perintahkan lagi, tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Maka Allah ringankan perintahnya. Allah jadikan kabut turun dan mulai gelap. Mereka melihat ada orang di sebelahnya, tapi mereka tidak tahu siapa dia. Baru kemudian diperintahkan lagi, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kalian dan bunuhlah kalian. Dibunuhlah diri kalian. Maka baru mereka berani melakukan karena tidak tahu siapa di hadapannya. Ketika mereka sudah melakukannya, terang kembali dan kemudian Allah terima taubatnya. Tidak sampai mereka semua terbunuh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang paling berat kalau sudah diperintahkan untuk mengorbankan nyawamu sendiri. Itu paling berat. Tetapi di dalam Islam, mengorbankan nyawa adalah dengan jihad fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jahidu, berjihadlah fi sabilillah bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian. Maka ketika dibaca law anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum, kalau sekiranya kami wajibkan pada mereka agar mereka membunuh diri-diri mereka sendiri, apakah mereka sanggup? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau engkau suruh aku untuk membunuh diriku, aku akan lakukan. Berarti Abu Bakar sudah tinggi sekali imannya. Dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat sadaqta, engkau benar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Artinya Abu Bakar benar-benar serius, gak main-main. Kalau memang disuruh, aku siap. Wallahi, kalau diperintahkan kepada saya, pada kita gak akan sanggup. Kita gak akan sanggup. Walhamdulillah tidak diperintahkan dalam bentuk seperti itu. Tapi diperintahkan dalam bentuk perjuangan. Yang belum pasti terbunuhnya. Imma menang, wa imma terbunuh. Masih ada dua kemungkinan. Alhamdulillah, dan itu tentunya lebih ringan daripada kalimat uqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Wa akhraja Abul Qasim al-Baghawi qala haddatsana Daud ibn Umar haddatsana Abdul Jabbar ibn al-Ward an ibni Abi Malikah qala dakhala Rasulullah sallam wa ashabuhu ghadiran. Rasulullah sallam dan para sahabatnya masuk ke sebuah sumur. Jangan dibayangkan sumur seperti kita yang pundar lurus ke bawah, enggak. Setiap sumber air disebut sumur, walaupun bentuknya kadang-kadang tidak seperti yang kita kenal sekarang ini. Bahkan kadang bisa mereka duduk-duduk di pinggir sumurnya dalam keadaan kakinya ke air, karena bentuknya tidak seperti bentuk yang kita kenal. Baik. Qala la yasbaha kullu rajulin ila sahibihi. Qala fasabaha kullu rijlin hatta baqiya Rasulullah sallam wa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Fasabaha Rasulullah sallam ila Abi Bakrin hatta atanaqahu wa qala sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan khalilan hatta alqa Allah latakhadtu Abu Bakrin khalilan walakinnahu sahibi. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata masuk ke sekitar sumur tadi dan sahabat-sahabatnya, kemudian berkata liyasbaha kullu rijlin ila sahibihi, hendaklah setiap kaki ke kaki orang lain, sepertinya rijlin, kullu rijlin ila sahibihi. Qala fasabaha kullu rijlin hatta baqiya Rasulullah, sampai yang tersisa hanya Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW
dan Abu Bakar, fasabaha Rasulullah SAW ila Abi Bakrin hatta tanaqahu, maka geserlah kaki Rasulullah SAW ke Abu Bakar hingga mengapit Abu Bakar, dan kemudian berkata, kalau saja aku mengambil khalil dari manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku, tetapi dia adalah sahabatku. Tabahu Waki', didukung pula riwayatnya dari Waki' dari Abdul Jabbar ibn Ward, akhrajahu Ibnu Asakir, wa Abdul Jabbar thiqatun wa syaykhuhu Ibnu Abi Malikah imam, illa annahu mursal wa huwa gharib jiddan, tetapi gharib jiddan. Qala akhrajahu Tabrani bil Kabir, yani fi Mu'jamil Kabir, dari Ibnu Syahain dalam sunnah dari jalan lain secara bersambung dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa nuwasil insyaallah fi ad-dars al-qadim bi idznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik